4 ayah dan anak. Saat itu sudah larut malam dan angin dingin bersiul merdu. Di kamarnya, Qin Yu merasa sangat gembira hingga seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Kakek Lian, tolong katakan padaku bagaimana caranya berlatih seni bela diri. Aku ingin berlatih. Aku pasti akan menjadi seorang Sangxian. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi seorang Sangxian, setidaknya aku akan menjadi seorang petarung tingkat Xiantian. Mata Qin Yu berbinar dengan ceria. Qin Yu mulai membayangkan skenario di mana dia menjadi seorang Sangxian di masa depan. Dia bahkan bisa membayangkan ayahnya menatapnya dengan bangga. Apa yang dia inginkan tidak lain hanyalah cinta dari ayahnya. Pujian, senyum dan bahkan kritik atau hukuman dari ayahnya. Semuanya bisa membuat Qin Yu merasakan keberadaan cinta ayahnya. Dia hanya menginginkan hal itu. Sekarang dia telah menemukan cara untuk mendapatkan kembali cinta ayahnya yang hilang. Dan itu adalah dengan berusaha keras berlatih dan menjadi seorang ahli bela diri yang gagah berani seperti kakaknya Qin Feng, atau bahkan seorang Sangxian yang melampaui kefanaan. Qin Yu menatap Lian Yan dengan penuh harap. Xiao Yu, Lian Yan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia juga tidak bisa memberikan alasan yang lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu ingin menjadi petarung Xiantian, kamu harus berlatih tenaga dalam. Tenaga dalam dapat menembus penghalang antara tingkat Hautian dan tingkat Xiantian. Tapi dantianmu yang unik tersebut pada dasarnya tidak dapat mengumpulkan tenaga dalam. Bagaimana kamu bisa berlatih teknik tenaga dalam untuk menembus penghalang itu? Dan bagaimana kamu bisa menjadi petarung Xiantian? Dantian milikku memang memiliki masalah, tetapi orang-orang seperti Paman Wang mengatakan bahwa ada banyak teknik tenaga dalam di dunia, mungkin aku akan dapat mempelajari salah satunya. Bahkan jika aku tidak dapat melatih salah satu dari teknik tenaga dalam, masih ada teknik eksternal. Aku akan bisa menjadi petarung Xiantian dengan kekuatan fisik saya, kata Qin Yu segera. Dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa dia tidak dapat menjadi seorang ahli bela diri. Karena, dalam kepolosan anak berusia 8 tahun ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mengembalikan cinta ayahnya kepadanya. Teknik eksternal. Teknik itu hanya berbagai metode yang digunakan untuk melatih tubuh tanpa henti, membuat tubuhnya lebih kuat dan bergerak lebih cepat. Tapi ini adalah jalan yang sangat berat. Sampai hari ini, bahkan orang-orang dengan bakat kekuatan fisik alami yang besar, dan meskipun mereka telah berlatih membuat tubuh mereka lebih tangguh, tidak ada yang mampu menjadi ahli Xiantian melalui jalan ini. Seseorang yang hanya menggunakan teknik eksternal untuk melatih tubuh pada dasarnya tidak bisa menjadi petarung Xiantian. Tidak ingin membiarkan Qin Yu menyia-nyiakan usaha, Lian Yan terpaksa harus berterus terang padanya. Belum ada satupun. Apakah aku benar-benar tidak memiliki harapan lagi? Qin Yu terkejut. Dia seketika menjadi pucat. Harapan terakhirnya telah pupus, hati Qin Yu pun membeku. Melihat wajah pucat Qin Yu, Lian Yan merasakan sakit di hatinya, dia masih anak-anak. Lian Yan segera berkata, Xiao Yu, pada kenyataannya, teknik eksternal juga sangat kuat. Teknik ini mencakup semua tentang kekuatan otot tubuh yang dapat bertahan lama dan tidak seperti teknik internal, tenaga dalam yang dikumpulkan dapat habis begitu cepat. Selain itu, untuk menenangkan Qin Yu, Lian Yan terus-menerus memikirkan keuntungan dari teknik eksternal. Setelah mendengar kata-kata Lian Yan, mata Qin Yu sedikit berbinar. Selain itu, teknik-teknik eksternal memang sulit untuk dilatih, tetapi tubuh adalah dasar dari seseorang. Di dalam pasukan Fierce Tiger, ada seorang pria dengan bakat alami yang luar biasa yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia dapat mengangkat blok batu seberat 500 kg dengan satu tangan. 500 kg. Dengan satu tangan, harapan meledak kembali di dalam hati Qin Yu. Dia dapat membayangkan bahwa jika dia memiliki kekuatan seperti itu, bukankah mengayunkan kapak besar dan memotong orang-orang semudah memotong roti? Itu benar, 500 kg. Dengan satu tangan dia bisa mengangkat blok batu seberat 500 kg. Senjatanya adalah One Leg Copperman 1. Di medan perang, bahkan seorang petarung Xiantian tidak segagah dia. Setiap kali dia mengayunkan golok itu, sejumlah besar musuh terbunuh. Lian Yan tanpa henti berbicara tentang kelebihan teknik eksternal.
Akhirnya, ia menyimpulkan, tidak ada satupun dari mereka yang berlatih teknik eksternal menjadi seorang ahli Xiantian, tetapi jika kamu dapat mencapai puncak tingkat Haotian dan tubuhmu dilatih hingga mencapai batasnya, kekuatanmu akan sangat tinggi. Kamu tidak akan lebih lemah dari para petarung tingkat Xiantian. Setelah melihat raut wajah Qin Yu menjadi lebih baik, Lian Yan diam-diam menarik napas lega. Tidak ada keraguan bahwa telah tumbuh kedewasaan dalam diri Qin Yu karena dia tahu karakter Qin Yu. Dapatkah seseorang yang telah berlatih teknik eksternal hingga mencapai puncak tingkat Haotian bersaing dengan para petarung Xiantian? Tanya Qin Yu lagi. Lian Yan mengangguk berulang kali. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menolak? Jika dia menggelengkan kepalanya, Qin Yu akan lebih sedih. Kakek Lian, kamu mengatakan tidak ada yang mencapai tingkat Xiantian dengan berlatih teknik eksternal, tanya Qin Yu. Lian Yan mengangguk gugup, tapi Qin Yu menjadi bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, bagus. Karena tidak ada yang pernah mencapai tingkat Xiantian, aku pasti akan menjadi orang yang pertama. Lian Yan segera tertegun. Jika tidak ada yang bisa mencapainya bukan berarti itu tidak mungkin tercapai. Aku percaya pada diriku sendiri. Mata Qin Yu bersinar cemerlang. Lian Yan memaksakan senyumnya. Teknik eksternal. Melatihnya benar-benar lebih sulit daripada teknik internal. Teknik eksternal adalah tentang melatih tubuh. Jika seseorang ingin mencapai potensi puncak tubuhnya, ia harus menggunakan berbagai metode pelatihan yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan tubuh mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung anak kecil. Bagaimana mungkin Lian Yan bersedia membiarkan Qin Yu menahan rasa sakit semacam itu? Xiao Yu, berlatih teknik eksternal sangat sulit dan menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan daripada menerima 100 cambukan sehari. Kamu adalah putra dari sang pangeran penakluk dari timur, kamu terlindungi dan tidak perlu bagimu untuk melalui rasa sakit semacam itu, Lian Yan memberikan saran. Dia benar-benar tidak tega melihat bocah ini menderita. Qin Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, Qin Yu hanya mengucapkan satu kata, dia tidak menunjukkan keinginan untuk berdebat. Lian Yan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir, mengapa orang-orang dari klan Qin ini seperti itu? Tidak peduli bagaimanapun mereka terlihat, yang paling mendasar dalam karakter mereka adalah tekad yang kuat. Tak satupun dari mereka akan mundur setelah mereka menetapkan tujuan. Ayahnya seperti itu. Sekarang Qin Yu juga seperti itu. Qin Yu tiba-tiba tersenyum. Dia tahu kakek Lian peduli padanya. Jangan khawatir kakek Lian, mungkin masih ada teknik internal lain yang dapat aku latih. Silahkan kakek cari beberapa teknik internal untuk aku coba latih. Hanya jika aku benar-benar tidak dapat berlatih teknik internal barulah aku akan berlatih teknik eksternal. Qin Yu berjalan ke sisi Lian Yan, merangkul bahunya dan berkata, jangan khawatir kakek Lian, Villa memiliki dokter terbaik, berbagai ahli dan sumber air panas yang fantastis. Kenapa kau khawatir? Lian Yan mengelus kepala Qin Yu. Wajahnya memiliki senyum tulus. Dia pasti tahu Qin Yu tidak ingin membuatnya khawatir. Baiklah, Xiao Yu, kamu harus tidur. Serahkan saja masalah ini kepada kakek, kata Lian Yan. Tapi Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kakek Lian, tolong carikan saya satu lagi petarung yang ahli dalam teknik eksternal. Akan lebih baik jika aku memiliki instruktur. Petik 2. Jangan khawatir, kakek ini tahu, kata Lian Yan sambil tertawa. Qin Yu segera tertawa dan menekan kedua pipi Lian Yan. Lalu dia melompat keluar pintu dan berteriak, selamat malam kakek Lian. Aku akan tidur juga. Ketika suaranya berhenti, dia sudah keluar dari ruangan. Lian Yan segera mengeluarkan kuas dan kertasnya dan menulis surat. Kota Yan, Qin De berdiri di ruang belajar rumahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar melalui jendela. Hari semakin terang saat ini. Seorang cendekiawan berpakaian hitam, Su Yuan telah datang. Tangannya memegang sepucuk surat. Dia berjalan ke sisi Qin De dan tersenyum sambil berkata, Yang mulia, ini adalah surat yang dikirim Paman Lian menggunakan merpati. Ini tentang Xiao Yu. Anda harus melihatnya. Qin De menerima surat itu dan membaca semuanya sekaligus. Saat dia sedang membaca, ada ekspresi rumit pada wajahnya. Setelah sekian lama,
dia masih belum meletakkan kembali surat itu. Yang mulia, Su Yuan diam-diam memanggilnya. Qin De tersadar. Aliran tenaga dalam berbentuk api memancar dari tangannya, kemudian membakar surat itu menjadi abu. Setelah itu, masih dengan ekspresi muram, dia berkata dengan dingin, Su Yuan, ambil semua buku rahasia tentang teknik internal dan teknik eksternal yang ada di mansion, buat salinan masing-masing dari mereka lalu kirim salinan itu ke Misty Villa. Su Yuan kaget. Dia tahu Qin Yu tidak bisa berlatih teknik internal. Dia juga tahu betapa berharganya buku-buku rahasia teknik internal ini. Bahkan jika dibandingkan dengan buku-buku rahasia di Istana Kekaisaran Dinasti Chu, buku rahasia teknik internal sang pangeran penakluk dari timur masih akan jauh lebih berharga. Apakah tidak sia-sia untuk memberikan begitu banyak buku rahasia kepada Qin Yu, yang tidak dapat berlatih teknik internal? Yang mulia, maksud Anda semuanya, bahkan termasuk teknik Ancestral Dragon Art. Tapi Xiao Yu, dia tidak bisa berlatih teknik internal, tanya Su Yuan lagi. Apakah kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Kata Qin De dengan dingin. Su Yuan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dapat melihat bahwa Qin De memiliki beban pada pikirannya, dan juga dapat menebak suasana hati Qin De saat ini. Dan juga, desah Qin De, Yuer ingin beberapa ahli teknik eksternal. Bawa semua 3 petarung eksternal hebat dari pasukan Fierce Tiger bersamamu. Selain itu, temukan semua pakar teknik eksternal di 3 wilayah timur dan bawa serta mereka ke sana. Iya, Su Yuan berteriak tegas menanggapi perintah itu. Qin De berhenti sejenak kemudian tiba-tiba berkata, Su Yuan, kirim perintah ke Padang Besar dan beritahukan kepada Jenderal Zhao Yunxing untuk pergi ke Misty Villa. Jika Yuer memilih dia menjadi gurunya, dia akan tinggal di Misty Villa selama setahun. Jenderal Zhao Yunxing. Su Yuan kaget. Qin De mengangguk lalu berjalan keluar ruang belajar. Su Yuan tiba-tiba menyusulnya, Yang mulia, saat kembali ke kota Yan kali ini, mengapa Anda tidak pergi ke Misty Villa untuk menemui Xiao Yu? Terakhir kali Anda melihatnya sudah lebih dari setahun yang lalu. Kita bisa menyisihkan 1 hari di sana. Qin De sedikit tertegun lalu dia berkata dengan tenang, itu tidak perlu. Setelah itu dia langsung keluar dari ruang belajar. Su Yuan memandang Qin De keluar dari ruangan lalu menggelengkan kepalanya, mungkinkah semua orang klan Qin seperti ini? Mereka semua sangat keras kepala. Karena sumpah pada waktu itu, bahkan cinta antara ayah dan anak diabaikan. Su Yuan menghela nafas dan juga keluar dari ruang belajar, meninggalkan hanya abu dari surat yang terbakar itu di lantai. Note: Dantian adalah istilah dalam ilmu bela diri China yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan tenaga dalam, yang kemudian dapat disalurkan ke seluruh tubuh melalui jalur menuju titik akupuntur. Haotian, Xiantian, dan Sangxian adalah sebutan untuk orang-orang yang telah melampaui batasan manusia biasa. Haotian adalah orang-orang yang telah melatih tubuhnya hingga melebihi batas dan memiliki kekuatan dan pertahanan di atas manusia pada umumnya. Xiantian adalah tahap selanjutnya dari Haotian di mana pada tahap ini usia mereka menjadi panjang atau biasa disebut setengah dewa. Sangxian adalah tahapan di atas Xiantian, di mana mereka telah mencapai keabadian dan dapat terbang hingga langit ke-9.